Kita tetap sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Dengan darah-Mu Engkau sudah tebus aku Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkau. Kami undang sidang jemaat untuk berdiri. Kita serukan. Yesus, 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 ku berseru. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdian kami kepadamu Tuhan. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Panggil namanya. Yesus, 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 ku berseru. Kami berseru Tuhan. Kami panggil nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Pengabdian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Raja. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkau
pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Tuhan Yesus, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, dengan darah-Mu Engkau sudah menebus kami, sehingga kami menjadi orang yang menang Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami memiliki kesempatan untuk nanti bersama dengan Engkau, itu semua karena anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pujian sudah kami naikkan. Biarlah Tuhan pujian kami berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar kami rindu mendengarkan firman-Mu, karena kami membutuhkan firman Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan tetap duduk diam di bawah kaki-Mu, kami akan fokus kepada Engkau Tuhan, dan kami sekarang membawa hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapan surgawi kiranya ada pada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. 3 hari kita mengadakan doa puasa dan menyambut para hamba Tuhan di tempat ini. Dan kita mengucap syukur semuanya dapat berjalan dengan baik. Peran serta korban Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan sungguh luar biasa, dan saya mengucap terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu sehingga terlaksana dengan baik. Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim 1 ayat yang ke-19 dengan tema merasa puas. Kita buka dalam Hakim-Hakim 1 ayat 19, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Sehingga kita memperkatakan firman Tuhan, kemudian kita mendengar, dan saatnya kita akan mencoba mengerti, memahami firman Tuhan ini. Hakim-Hakim 1 ayat yang ke-19 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ayat ini berbicara mengenai perjalanan bangsa Israel untuk menuju kepada tanah yang dijanjikan setelah dipimpin oleh Yosua. Yosua meninggal, ya, Yosua meninggal dan kemudian dipimpin oleh hakim-hakim. Dikatakan di dalam ayat 19, dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Kita perhatikan pada bagian terakhir ini, tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, ketika mereka bertanya kepada Tuhan, karena Yosua sudah mati, ya kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang pertama, sesudah Yosua mati, kemudian mereka bertanya, perjalanan masih jauh ini, ya. Siapa yang mimpin? Siapa yang berperang? Dan Tuhan kemudian menjawab, suku Yehudalah yang maju. Maka perjalanan bangsa Israel itu dipimpin oleh suku Yehuda. Nah di dalam perjalanan ini Bapak Ibu dan Saudaraku, ada janji Tuhan. Sama janji Tuhan kepada Musa. Sama dengan janji Tuhan kepada Yosua, aku menyertai kamu. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Yosua 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8, jangan tawar hati, kuatkanlah hatimu. Itu perkataan Tuhan kepada Yosua. Pimpin bangsa ini jangan tawar hati, aku menyertai. Keberuntungan menyertai engkau, keberhasilan menyertai engkau.
Tapi setelah Yosua mati, janji Tuhan tidak pernah berubah Bapak Ibu. Kita lihat di dalam ayat 1 sampai dengan yang kedua. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya, nah ini Bapak Ibu, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Janji Tuhan, penyertaan Allah yang berkelanjutan, penyertaan Allah dengan janji yang meneguhkan Bapak Ibu. Jadi ada dua hal ini Bapak Ibu, penyertaan Allah yang berkelanjutan. Juga terjadi kepada Bapak Ibu dan saudaraku, penyertaan Allah tidak pernah berhenti. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami halangan, rintangan, ataupun tantangan dalam kehidupan ini, kemudian Bapak Ibu bertanya, di mana penyertaan Tuhan? Enggak, Tuhan menyertai terus. Amin Bapak Ibu. Tuhan menyertai. Penyertaan Tuhan itu berkelanjutan. Ya, bukan terus berhenti ketika Bapak Ibu merasakan ada hambatan, ada rintangan, ada masalah pergumulan hidup dan kemudian Bapak Ibu mempertanyakan di manakah penyertaan Tuhan? Dan di dalam penyertaan Tuhan itu ada janji Allah yang meneguhkan. Ini Bapak Ibu. Janji Allah yang meneguhkan. Aku serahkan negeri ini ke dalam tanganmu. Setelah Yehuda kemudian memimpin bangsa Israel ini, maju, suku Yehuda maju, kemenangan demi kemenangan diraih. Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu ya, bagaimana janji Tuhan itu. Kita lihat, ketika mereka melawan Besek ya, ada satu kota di sana, menang atas orang Kanaan ya. Jadi orang Israel menang atas orang Kanaan ketika berada di kota yang namanya Besek. Mereka mengalahkan orang Kanaan dan orang Feris. Dan 10.000 orang mati menghadapi orang Israel. Dan akhirnya kemudian menangkap yang bernama Adoni. Ditulis dalam Alkitab itu Adoni Besek. Itu menunjukkan Besek itu kotanya. Adoni Raja Besek. Ditangkap. Dan kemudian dipotong jempol tangan kanannya dan kakinya. Lewat cerita ini Bapak Ibu, Hakim-Hakim 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-7, tolong dibaca. Hakim-Hakim 1 ayat 4 sampai dengan 7. Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek, 10.000 orang banyaknya. Di Besek mereka menjumpai Adoni Besek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Besek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Besek, ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya, memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku, sesuai dengan yang kulakukan itu. Demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian dia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Cerita ini menarik loh Bapak Ibu. Ya. Jadi Adoni Besek ini bukan raja yang abal-abal, tapi raja yang mengalahkan raja-raja. 70 raja dikalahkan oleh dia. Dan semua raja-raja yang dikalahkan oleh dia dipotong jempolnya dan jempol tangan kakinya dipotong. Dan ketika jadi penyertaan Tuhan luar biasa kepada bangsa Israel ini, kemudian raja yang kuat ini dikalahkan. Dikalahkan oleh Yehuda. Dikalahkan oleh orang Israel yang dipimpin oleh Yehuda. Dan kemudian ketika Adoni itu melarikan diri dan kemudian ditangkap, dipotong jempolnya, dipotong jempol tangan dan jempol kakinya. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia mengaku, aku sudah memotong 70 raja-raja tangan ini
dan kakinya, jempolnya ini. Dan dia katakan sendiri, ini adalah balasan Allah kepadanya. Hati-hati Bapak Ibu ya, ini bukan karma. Ini bukan karma. Saya berulang-ulang untuk menegaskan karena di dalam banyak pikiran orang Kristen, karma itu ada. Saya baca status, saya baca tulisan karma, ini hukuman karma, terus menerus. Karma itu beda Bapak Ibu. Saya sebenarnya tadinya mau menulis dalam tulisan ini ya. Dalam tulisan ini tentang karma, tapi oke lah saya skip dulu lah supaya Bapak Ibu mengerti. Di Kristen nggak ada karma Bapak Ibu. Kalau karma itu berkaitan dengan reinkarnasi. Reinkarnasi, apa yang kita perbuat, kita akan mendapatkan karmanya. Yang kita buat sekarang, nanti kemudian kita mati, kita akan berinkarnasi, inkarnasi hidup kembali sesuai dengan karma yang saya buat sekarang. Di Kristen nggak ada inkarnasi Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu inkarnasi, bukan reinkarnasi. Ya, diajari nggak di sekolah teologi? Reinkarnasi tidak ada. Di Kristen ada Tuhan Yesus inkarnasi, bukan reinkarnasi. Kalau reinkarnasi itu berulang-ulang. Saya sekarang baik, kemudian saya mati, saya hidup lagi dalam bentuk karma yang saya buat. Kalau saya sekarang baik, baiknya baik banget, saya akan hidup dalam derajat yang lebih tinggi. Ya, setelah itu saya hidup lagi. Kalau saya hidup tidak lebih baik, maka saya akan mati dan kemudian saya hidup menjadi derajat yang lebih rendah. Bisa menjadi binatang, bisa menjadi dan lain sebagainya, kecoa dan lain sebagainya Bapak Ibu. Jadi jangan sekali-sekali bunuh kecoa, jangan-jangan itu inkarnasi dari orang lain itu. Ya. Jadi Kristen tidak mengenal hal itu. Ini adalah hukum, saya sulit untuk mengatakan apakah ini. Sementara hukum tabur tuai juga bukan. Dalam Galatia itu dijelaskan hukum tabur tuai. Tapi hukum tabur tuai yang ada di dalam Galatia itu menunjukkan apa yang kita perbuat sekarang kalau kita menabur dalam roh, kita akan menuainya nanti. Bukan sekarang. Ya. Jadi apa yang terjadi dengan ini? Ini bukan hukum karma, juga bukan hukum tabur tuai. Kalau tabur tuai, apa yang kita tabur sekarang, kita nanti mendapatkannya di sana. Artinya begini Bapak Ibu, segala sesuatu dalam hidup kita ini bisa ini terjadi. Dan itu tidak ada kaitannya dengan hukum-hukum yang ada. Kalau Bapak Ibu berbuat baik, ya, berbuat baik, Bapak Ibu akan menuai hal yang baik. Orang akan menghargai. Tapi juga bisa kita berbuat baik, kita menerima yang jelek. Ingat ya pengkhotbah ya, ada hukum yang silang. Sebenarnya ini pahala untuk orang benar tapi diterima oleh orang fasik. Sebenarnya ini pahala untuk ganjaran untuk orang fasik tapi diterima oleh orang benar. Jadi segala sesuatu bisa mungkin terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini Bapak Ibu. Lewat kejadian dalam hakim-hakim ini kita boleh belajar mengenai kehidupan bahwa semuanya mungkin terjadi. Kalau gitu ini kebetulan Pak. Adoni itu ditangkap kemudian dipotong. Tidak, bukan kebetulan. Jadi begini Bapak Ibu. Ini berita mengenai 70 dia memotong jempol raja-raja itu sudah hal yang umum yang didengar pada saat itu. Sehingga ketika Yehuda kemudian menangkap Adoni ini, kemudian dia potong itu sebagai satu balasan
dari apa yang dia perlakukan kepada 70 raja-raja. Tapi tidak ada kaitannya dengan hukum karma. Tolong dihapus dalam ingatan kita Bapak Ibu. Ya, sudah terlalu sering saya membaca kisah-kisah di dalam status, di dalam chatting itu, waduh dah. Kristen tidak ada hukum karma. Hukum karma selalu berkaitan dengan reinkarnasi, karena itu adalah inti dari hukum karma. Reinkarnasi. Dalam Kristen, inkarnasi sekali. Ya, Tuhan Yesus inkarnasi, itu di dalam, karne itu daging, di dalam daging, berubah di dalam daging. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, ini kemenangan. Kemenangan Yehuda atas orang-orang Kanaan. Dan kemudian mengalahkan Yerusalem, kota yang besar. Ayat yang ke-8. Kan belum jadi kota suci waktu itu, Yerusalem. Ya, tapi kota ini sudah ada. Dia kalahkan kota besar itu. Lewat cerita ini Bapak Ibu ya, kita melihat betapa hebatnya penyertaan Tuhan atas Yehuda melawan musuh-musuh yang besar. Melawan orang Kanaan yang tinggal di pegunungan, di tanah Negeb, di daerah bukit. Ayat yang ke-9. Melawan Hebron ya. Dan ini kita lihat ya, ada Sesai, ada Ahiman, ada Talmai. Ditulis di situ. Coba baca ayat yang ke-14. Ya. Yosua. Ya, Yosua. Siapa dia itu? Yosua 15 ayat yang ke-14. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Menghalau. Ya. Kita lihat orang Enak itu adalah orang yang raksasa. Dan dia adalah pahlawan ini, Sesai, Ahiman, Talmai ini adalah pahlawan-pahlawan perang orang Enak. Tapi kita melihat Bapak, Ibu, dan Saudaraku penyertaan Tuhan. Ketika mereka berada di Hebron yang saat ini bernama Kiryat Arba, ini, mereka mengalahkan 3 orang pahlawan yang luar biasa hebatnya ini. Jadi orang Enak itu keturunan raksasa Bapak Ibu. Dikalahkan oleh Yehuda. Sekarang kita melihat selanjutnya bagaimana peperangan itu terjadi dengan orang-orang yang luar biasa. Di Besek dia mengalahkan dan kemudian menangkap Adoni, kemudian melawan Yerusalem kota yang besar, melawan orang Kanaan yang tinggal di pegunungan, tanah Negeb dan daerah bukit. Dan kemudian dia juga ayat yang berikutnya melawan Debir. Sekarang Kiryat Sefer. Nah, ketika melawan Debir ini, Kaleb kemudian berkata begini, siapa yang bisa mengalahkan, menundukkan kota Debir ini, aku akan memberikan anakku kepada mereka. Artinya apa Bapak Ibu? Kaleb tahu bahwa kota Debir ini adalah kota yang kuat, yang berkubuh, kota pertahanan yang sulit untuk dikalahkan. Sehingga karena kota ini kuat, maka dia memberikan satu hadiah bagi mereka yang mampu mengalahkan ini. Dan terbukti kota ini dikalahkan. Begitu pula dengan melawan kota Sefat, bernama Horma, juga Gaza, Askelon dan Ekron, ayat 17 sampai dengan 18 di dalam Hakim 1 ini. Dikalahkan oleh Yehuda, dikalahkan Bapak Ibu. Pertanyaannya, mengapa tidak menang? Mengapa tidak menang di dalam ayat yang ke-19? Saya ulang untuk membacakannya Bapak Ibu. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda, sehingga mereka menduduki pegunungan itu.
Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Saya mencoba mencari literatur Bapak Ibu. Terus terang saya coba mencari literatur sekuat tenaga saya buka apa kereta besi itu. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin tank ya, tank itu ya. Tapi kereta besi pada saat itu adalah kereta yang ditarik. Saya tidak mendapatkannya Bapak Ibu, tidak mendapatkannya berita itu. Tapi kemungkinan besar sih ditarik oleh kuda-kuda di kereta besi itu ya. Kereta-kereta besi itu, mereka punya banyak sekali kereta-kereta besi. Oke lah Bapak Ibu, tapi mereka punya alat pertahanan. Apakah itu kemudian membuat mereka ciut hati dan tidak mampu mengalahkan orang yang di lembah? Padahal di pegunungan dia kuasai, sementara orang yang di lembah tidak bisa dikuasai. Ingat loh Bapak Ibu ya, janji Tuhan, aku menyerahkan negeri ini kepadamu bukan tanpa pengecualian. Ya. Mengapa tidak bisa menang? Dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu, tapi di lembah. Di lembahnya tidak bisa dikuasai. Mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah sebab orang-orang ini punya kereta-kereta besi. Saya menampilkan kepada Bapak Ibu bagaimana mereka bisa mengalahkan Besek, bagaimana mereka bisa mengalahkan Hebron, bagaimana dia bisa mengalahkan kota-kota yang lainnya. Janji Tuhan, aku menyerahkan kota ini tanpa pengecualian, kecuali yang di lembah. Ada enggak? Enggak ada kan? Aku menyerahkan negeri ini kepadamu tanpa pengecualian, kecuali yang di lembah ya. Cukup menarik Bapak Ibu ketika saya membaca banyak tulisan ya. Salah satu tulisannya itu yang saya suka memang Bapak Ibu ya, itu memang Matthew Henry saya suka sekali. Dan dikatakan mereka puas dengan kemenangan-kemenangan yang sudah diraih. Menang dengan Besek puas, menang dengan Hebron puas, menang dengan tadi Bapak Ibu ya, apa itu tadi? Ya, menang dengan Yerusalem dia puas, menang dengan orang-orang pegunungan yang di Kanaan dia puas, menang dengan orang di Debir dia puas, menang dengan melawan kota Sefat dia puas gitu ya. Ya udahlah, ini udahlah nggak usah lah. Gitu. Bukankah ini sering terjadi dalam hidup kita? Kita tidak ngoyo sedikit. Andai kata energi kita naikkan sedikit saja, saya yakin janji Tuhan itu tergenapi. Kadang kita merasa puas dengan perolehan yang kita raih dan kemudian ya udahlah, ini juga nggak usah lah. Akhirnya kita tidak memperoleh sepenuhnya janji Tuhan yang memberkati kita. Karena kemudian kita berkata, ya udahlah, nggak usah lah. Padahal Tuhan ingin memberkati kita dengan lebih lagi Bapak Ibu. Tapi kita menurunkan energi kita menurunkan potensi kita menurunkan keberanian kita. Apa karena mereka punya kereta-kereta besi kemudian itu menjadi alasan untuk tidak mengalahkan? Walaupun Alkitab mengatakan loh, karena mereka punya kereta-kereta besi. Nah mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang sekarang berjuang dalam kehidupan ini, Tuhan memberkati kita, Tuhan berjanji kepada kita untuk memberkati kita dengan berlimpah. Tapi kadang kita berkata, udahlah cukuplah. Dan kemudian kita kendor. Andai kata kita ini sedikit saja punya kegerakan, sedikit saja kita punya semangat lebih sedikit lagi, sedikit saja kita punya gairah lagi untuk berjuang dalam perjuangan ini, saya yakin Tuhan memberkati kita lebih lagi. Bapak Ibu Saudaraku tentu punya dampak ya. Jadi
kuserahkan negeri itu tanpa pengecualian. Enggak ada pengecualian. Kuserahkan negeri itu sepenuhnya ke dalam kuasamu. Tapi kenyataannya di dalam penduduk-penduduk yang di lembah yang mempunyai kereta-kereta nggak bisa dikalahkan. Karena kurang potensi yang dinaikkan. Ya Bapak Ibu ya, tantangan semakin besar ketika kita mengalahkan sesuatu hal, kita punya potensi katakanlah dengan nilai 8. Kemudian kita menghadapi tantangan yang lebih besar lagi. Nggak bisa kita dengan angka 8 dengan potensi itu. Harus lebih ngoyo lagi. Harus lebih giat lagi. Wah ini kok lebih besar lagi. Wah kalau gitu saya harus lebih serius lagi ini. Baik secara rohani maupun secara jasmani. Secara rohani kita bisa bergumul dengan Tuhan, kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong beri kepada saya. Tantangan saya sekarang jauh lebih besar daripada yang kemarin. Jangan terus merasa puas. Ya udahlah, nggak apa-apalah. Saya sudah menang banyak kok. Sekarang yang ini sedikit, ya udahlah. Dampaknya cukup besar loh Bapak Ibu. Ini, Matthew Henry Commentary ini berkata, tidak adanya usaha yang lebih lagi dari usaha sebelumnya ketika situasi lebih sulit. Tentu Bapak Ibu pernah ngalami ini. Ya, peperangan-peperangan yang Bapak Ibu hadapi tidak sama dengan peperangan yang kemarin. Kalau hari ini atau besok kita jalani dan peperangannya itu membutuhkan energi yang lebih lagi, ya harus kita tingkatkan. Bukan dengan potensi yang ada. Harus punya usaha yang maksimal. Kita lihat Yunus Bapak Ibu. Yunus berdoa. Coba dibaca. Yunus 2 ayat yang pertama. Yunus 2 ayat yang pertama. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dari dalam perut ikan itu, katanya. Berdoalah Yunus. Berdoalah Yunus di dalam perut ikan itu. Ketika Yunus berada di perut ikan, kemudian Yunus berdoa. Artinya itu yang bisa dia lakukan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa, tiap hari berdoa, doa Bapak Ibu berapa kali sehari? Minimal 3 toh? Ya, betul ya Bu Rosa ya? Minimal 3 ya. Makan pagi, makan siang, kecuali kalau nggak biasa doa, ya monggo. Makan malam. Begitu kita menghadapi tantangan berat, ayo gunakan lutut kita. Gunakan lutut kita Bapak Ibu untuk berdoa lebih sungguh lagi. Kalau Bapak Ibu punya potensi usaha yang bisa dilakukan, lakukan. Tapi Yunus di perut ikan hanya itu yang bisa dilakukan. Yunus berdoa. Ayat 9 dan 10, tolong baca. Yunus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Enggak cukup berdoa, karena dia punya potensi. Ya, apa yang Yunus lakukan Mbak Bibit? Apa? Bernasar. Bernasar itu janji kepada Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan daripada Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Kalau doa enggak cukup, lakukan yang lain Bapak Ibu.
Tuhan memberikan kepada kita potensi-potensi untuk kita bisa memenangkan pertarungan hidup kita ini. Ya, jangan terjebak hanya oleh karena doa saja. Kecuali kalau memang betul-betul itu yang bisa kita lakukan. Yunus berkata, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kepada Tuhan korban syukurku ini dan kunasarkan kepada Tuhan. Usaha maksimal. Ya. Begitu menghadapi tantangan yang lebih besar, naikkan potensi kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, mintalah hikmat kepada Tuhan. Pikiran kita ini hikmat Bapak Ibu. Strategi kita, usaha kita tidak akan sama case per case dari kejadian-kejadian dalam hidup kita ini beda-beda Bapak Ibu. Kita tidak bisa menggunakan yang cara yang kemarin untuk memenangkan pertarungan yang sekarang. Ketika itu berbeda kualitasnya, berbeda kuantitasnya, berbeda cara kita untuk menanggulanginya, maka kita minta kepada Tuhan, hikmat kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat yang 5 berkata, mintalah kepada Tuhan jika kita kekurangan hikmat. Ini jangan dianggap sepele Bapak Ibu, duduk diam, minta kepada Tuhan. Tuhan beri kepadaku hikmat Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, saya pun juga berlutut di hadapan Tuhan. Untuk mengembalakan Bapak Ibu, saya duduk di hadapan Tuhan. Untuk mengelola gereja ini, apalagi kemudian dengan 130 datanya kan 131 ya pendeta yang hadir. Kemudian Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Saya duduk gimana ini Tuhan? Biayanya bagaimana Tuhan? Kita persiapkan setahun. Dapatnya berapa Bu Cip? Setahun 40 juta, masih kurang. Asumsi kita sampai dengan 72 juta Bapak Ibu, masih kurang. Gimana caranya kita duduk diem, Tuhan mengingatkan kepada kita semua, pasang iklan, pasang ini, pasang ini. Lebih enggak biayanya? Dananya yang kita kumpul berapa? Tercukupi semua? Tercukupi. Hikmat, ini peperangan Bapak Ibu. Ya, ini peperangan. Jadi mintalah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan berikan kepada Bapak Ibu. Ternyata kemudian Bapak Ibu punya pikiran, wah gini aja. Kok usaha saya macet ya? Duduk diam. Tuhan, aku gak bisa. Tuhan akan berikan hikmat. Loh Tuhan, saya menemukan jalan buntu, saya gak tahu jalannya, duduk diam. Minta kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Lewat apa Bapak Ibu? Pikiran yang ada, yang nempel dalam otak kita ini. Tuhan akan kembangkan hal ini. Bertindak dengan strategi yang tepat. Ya, ini usaha maksimal. Yosua 8 ayat 3 sampai dengan yang ke-7 ini cerita mengenai peperangan Yosua dengan kota Ai. Di peperangan pertama kalah Yosua. Tapi dengan peperangan yang kedua, kemudian Yosua duduk minta hikmat dan Tuhan memberikan kepada Yosua. Begini loh Yosua, bagi tentaramu itu 2 bagian. 1 bagian yang di depan, 1 bagian di belakang. Bagian yang di depan itu mancing. Mancing penduduk kota Ai. Seperti yang pertama. Begitu kota Ai melihat ada pasukan dari Yosua di depan situ, kemudian mereka mengejar. Dan mereka berpikir, Alkitab mengatakan, mereka berpikir sama seperti peperangan yang pertama. Kita usir saja mereka. Wah, mereka mengusir itu. Akhirnya kota itu kosong. Di bagian yang ke belakang ini, kemudian pasukan Yosua yang belakang ini, kemudian menyerbu kota yang kosong itu. Dan akhirnya kota Ai yang mengalahkan
Israel di peperangan pertama itu sekarang menjadi milik dari orang Israel. Menang, ada strategi. Ini bagian kita Bapak Ibu. Ini kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menolong kita, bagian Tuhan. Bagian kita adalah melakukan strategi yang Tuhan pimpin lewat hikmat yang Tuhan berikan. Maksimalkan itu. Jadi kalau kita kembali di dalam teori ini Bapak Ibu, mengatakan bahwa tidak adanya usaha yang lebih ketika usaha sebelumnya ketika situasi lebih sulit. Kenapa kalah? Karena nggak ada usaha lebih. Yang mereka lihat adalah banyak kereta-kereta besi. Padahal mereka mengalahkan Adoni yang sudah mengalahkan 70 raja. Mereka merasa puas. Udahlah nggak usah deh. Tahu cerita ini kelanjutannya bagaimana? Nggak tahu kan? Karena saya belum ngomong. Cerita selanjutnya luar biasa Bapak Ibu ya. Ketakutan lebih kuat daripada iman akan janji Allah. Dan luar biasanya dampaknya. Kalau ini kita lihat Bapak Ibu ya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara kamu. Dan ingatlah bahwa Tuhan memberi kepada kita bukan roh ketakutan. Saat kita menghadapi peperangan yang lebih besar daripada yang sebelumnya, serahkanlah khawatirmu sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Dan kemudian dikatakan di sini, dan ingatlah bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh kekuatan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Dampaknya luar biasa loh di sini. Merasa puas dengan kemenangan yang sudah ada dan tidak memaksimalkan kemenangan berikutnya sebagai janji Tuhan tidak sepenuhnya tergenapi. Karena merasa puas, maka gagalnya kemenangan yang dianggap kecil, udahlah orang-orang di lembah itu, udahlah kita biarkan aja lah, nggak usah kita kalahkan. Maka dampaknya cukup besar. Nah, ini ayat-ayat yang berkata ini, dampaknya. Kenapa? Akhirnya begini Bapak Ibu, ada 12 suku yang berperang. Ini dicatat, Hakim-Hakim 1 ayat 21, apa yang terjadi? Hakim-Hakim 1 ayat yang ke-21. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Akhirnya menjadi contoh. Yehuda tidak menghalau orang-orang yang ada di lembah. Diikuti oleh suku yang lain. Benyamin kan waktu itu kan berperang juga dalam konteks ini. Kemudian Benyamin punya bagian, kamu serang sana ya. Ya udahlah, saya serang. Tapi saya tidak menghalau orang Yebus, dibiarkan. Ayat 27 dan 28. Ayat 27 dan 28. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Ta'anak dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Yibleam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya, sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Nggak usah kamu pergi sini. Kamu jadi budakku aja, kamu kerjakan ya. Nggak usah dihalau. Karena apa Bapak Ibu? Yehuda sebagai pimpinan melakukan hal itu. Benyamin tidak menghalau orang Kanaan. Kemudian sekarang Manasye, suku Manasye juga begitu. Ayat 29. Ayat 29, suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Geser. Coba. Sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka di Geser. Sama. Suku Efraim juga begitu, udah nggak usah dihalau. Merasa puas. Ayat 30 sampai dengan 36, singkat Ayat saja. Ya. 30 sampai dengan 36, suku Sebulon tidak menghalau penduduk Kitron
dan penduduk Nahalo, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka walaupun sebagai orang Rodi. Sama. Akhirnya kacau balau. Akhirnya tidak tergenapi janji Tuhan. Aku menyerahkan negeri ini ke dalam tanganmu. Sebab mereka merasa puas. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita potensi-potensi yang harus kita maksimalkan Bapak Ibu. Baik secara rohani maupun secara jasmani. Ya, saya yakin dan percaya. Saya masih ingat Bapak Ibu ketika saya dipercaya bekerja di satu perusahaan ya, di PT Jawoti. Tantangan yang saya diberikan kepada saya begini Bapak Ibu. Waktu itu saya dipanggil, Rudi, mesin-mesin pabrik itu masih idle capacity. Ada yang punya kapasitas 10 ton per hari untuk mengolah, tapi yang ada hanya 5 ton per hari. Ada juga mesin yang punya kapasitas perkebunan agak lebih kecil 5 ton sehari, tapi ternyata hanya mengolah karet hanya 2 ton sehari. Bagaimana dengan semuanya ini? Tugasmu, katanya. Dan akhirnya kemudian saya memaksimalkan usaha. Pas kelahiran anak saya, Tabita, lahir Bapak Ibu. Saya minta maaf kepada istri saya, karena pada saat Tabita lahir, harus saya tinggal 3 bulan lamanya, saya harus tinggal di kebun-kebun itu untuk memaksimalkan idle capacity mesin ini. Bisa. Dan ternyata berlebih Bapak Ibu. Sampai kita kewalahan untuk mengolah. Bayangkan perusahaan yang kami bekerja waktu itu didirikan tahun 1921. Tanggal 21 Januari 1921 perusahaan itu. Tapi selalu idle capacity karena nggak ada usaha maksimal. Jadi saya bersyukur Bapak Ibu ya, ketika ulang tahun teman-teman di kantor itu mereka harus beli makanan untuk bagi-bagi, kadang-kadang begitu ya. Kalau di kantor ulang tahun, tapi ulang tahun saya sama dengan ulang tahun perusahaan 21 Januari. Jadi pada saat ulang tahun saya nggak perlu beli apa-apa karena perusahaan yang belikan dan kemudian kita makan-makan. Sore hari ini Bapak Ibu, Tuhan memberikan kepada kita potensi-potensi yang luar biasa. Jangan sampai ada idle capacity. Kalau kita ingin diberkati Tuhan lebih lagi, mari kita pergunakan talenta, kekuatan, pikiran semaksimal mungkin. Dan Tuhan memberkati kita. Amin. Kau sungguh baik Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau sungguh ajaib. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kau sungguh ajaib. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Dengan segenap hati kami naikkan doa ini kepada Engkau ya Bapa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, urapilah hamba-Mu, sehingga ketika hamba-Mu memberkati sidang jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online, maka berkat-berkat yang datang daripada Engkau Tuhan, tercurah bagi anak-anak-Mu ini. Hamba memberkati di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati dalam rumah tangga, Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu ini, sehingga mendatangkan keuntungan, mendatangkan berkat-berkat yang datang daripada Engkau. Tuhan memberkati di dalam keluarga Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan. Bahkan keluarga besar, anak cucu dimanapun berada ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan menjauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebaliknya Tuhan memakai Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan sebagai alat kemuliaan Tuhan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Terima kasih ya Bapa, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati.